Ya, ini nggak selesai-selesai. Bahkan mungkin Anda akan gali lubang lagi dan seterusnya. Itu yang menjadikan kenapa orang yang sudah melakukan gali lubang kalau tidak memotong, memutus rantainya, itu akan terjadi kayak lingkaran setan. Ya saudara sekalian, seperti kemarin yang saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya gali lubang itu bukan solusi gitu ya. Dan saya juga menyampaikan kemarin seringkali kita tuh panik ya kan, terus kemudian utang yang menumpuk itu tidak bisa, utang berbanyak sekali jenisnya itu nggak bisa kita jadikan satu dan kemudian tinggal istilahnya kita tinggal bayar satu aja gitu ya. Yang lainnya kita bayar pakai utang yang lain yang lebih besar, nggak bisa seperti itu. Saya menyarankan untuk fokus, tapi ada beberapa yang komentar ya, dan memang sih gitu. Jika Anda punya misalnya 10 jenis utang dan kemudian Anda fokus menyelesaikan satu, yang lainnya pasti akan teriak-teriak gitu ya. Yang utang-utang yang lain pasti akan menagih gitu ya, baik itu perbankan maupun perorangan. Cuman memang kalau Anda tidak lakukan hal itu, Anda nggak akan selesai ya. Karena pikiran Anda kemana-mana, nanti Anda dapat uang berapa langsung distorkan ke sana, dan ini nggak selesai-selesai. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya driver online memakai aplikasi harian saya GrabCar. Saya memakai mobil armada Toyota Sienna tahun 2016 dengan transmisi otomatis. Pemakaian konsumsi saya memakai Pertalite dengan konsumsi bahan bakar harian 1 liter untuk 8,5 sampai maksimal 9,5 kilo per liter. Setelah saya coba ditawarin oleh temen dengan memakai Klenos, pemakaian pertama tarikan mesin enteng. Terus yang jelas untuk bahan bakar dari yang 8,5 maksimal 9,5, konsumsi bahan bakar rata-rata dalam kota menjadi 10,5, ada kenaikan 1 km per liter. Setelah saya coba untuk trip luar kota, masih menambah sampai dengan 11,5 kilo per liter. Jadi saya merasa cukup terbantu dengan memakai Klenos. Ya, ini nggak selesai-selesai. Bahkan mungkin Anda akan gali lubang lagi dan seterusnya. Itu yang menjadikan kenapa orang yang sudah melakukan gali lubang kalau tidak memotong, memutus rantainya, itu akan terjadi kayak lingkaran setan gitu ya. Gali lubang, tutup jurang gitu ya. Gali lubang, tutup empang, orang bilang seperti itu. Memang tidak mudah ya. Saya nggak bilang itu mudah, tetapi kalau seperti yang di video saya sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk fokus. Ya, selesaikan satu dulu. Nah mas, kalau kita punya 10 jenis utang, satu kita selesaikan, terus yang lainnya bagaimana? Kan nanti pasti berbunga, pasti ada denda, pasti ditagih orang. Yes, itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Apakah dendanya juga harus dibayar? Nah, sekarang kita belajar, kita memilah-milah lagi jenis utang berdasarkan resikonya. Ya, jenis utang berdasarkan resikonya. Tentunya ini perlu pemahaman yang lebih bijak lagi. Karena jenis utang ini ada banyak. Ya, tapi saya bagi menjadi beberapa berdasarkan resikonya. Resiko berat, resiko ringan. Utang yang resikonya berat, ya kurang lebih seperti ini. Yang ada sangkutannya dengan pidana. Contoh misalnya, Anda utang leasing mobil, Anda leasing mobil dan kemudian mobilnya Anda gadaikan. Nah, ini ada kaitan pidana karena ada klausul di dalam pada saat Anda aplikasi kredit itu ada klausul yang menyatakan tidak boleh dileasingkan dan Anda menandatangani, Anda menyetujuinya. Jika Anda melanggar maka ini bisa dilaporkan. Ini nggak boleh. Nah, ini adalah utang yang sangat serius, ya berat resikonya pidana. Maka solusinya ya gimana caranya itu mobil harus kembalikan ke leasing lagi gitu. Supaya apa? Supaya Anda terlepas dulu dari masalah pidana yang lebih berat. Nanti kalau butuh uang ya butuhnya kalau lebih banyak lagi.
akan memakan pikiran yang lebih berat lagi berdasarkan resiko ya. Oke, itu satu. Terus kalau sertifikat rumah gimana? Itu menengah. Ya, sertifikat rumah itu menengah gitu. Karena kenapa saya sebut menengah? Ada resiko lelang, tetapi ada jarak waktunya. Ada jarak waktunya. Jadi kalau Anda misalnya hari ini macet, dilelang ya paling ya tahun-tahun depan atau 1 tahun lebih lah gitu, baru nanti akan proses lelang gitu ya. Dan 1 tahun itu tentunya waktu yang cukup ya untuk kita berusaha keras ya untuk menebusnya. Dan nanti kalau sudah menempuh itu seperti biaya denda itu bisa dihilangkan gitu, tergantung negosiasi Anda. Artinya ini masih negotiable. Utang sertifikat itu termasuk utang yang negotiable, yang skala negosiasinya menengah lah gitu ya, tidak terlalu sulit gitu ya, menengah gini. Kenapa? Karena Anda ya yang namanya bank, dia pegang sertifikat orang, terus daripada ngelelang dia butuh biaya, butuh proses juga, lebih baik diselesaikan gitu ya, dinegosiasi, Pak tolong dendanya dihapuskan atau bunganya tolong bunga terakhir dihitung sekian dan sebagainya. Itu masih negotiable ya, mudah sekali. Nah, kemudian yang paling ringan apa? Paling ringan itu utang-utang tanpa jaminan, kartu kredit, KTA, pinjol, perorangan, rentenir. Nah, ini adalah kebanyakan orang yang gali lubang tutup lubang. Ini ya pinjol, rentenir, kartu kredit, KTA, biasanya kayak gitu. Ya jarang gali lubang tutup lubang, ada sih tapi nggak terlalu banyak. Yang utangnya adalah sertifikat, itu jarang sekali. Kebanyakan yang gali lubang tutup lubang sampai 10 titik itu pinjol gitu. Ya kalau udah gitu abaikan aja. Apalagi pinjol, abaikan aja udah. Selesaikan satu, bayar pokoknya saja. Kalau pokoknya dibayar terus masih teriak-teriak, ya sudah, yang penting udah saya bayar utangnya. Gitu loh, ya. Jadi perlu ketegasan di sini. Ya. Kembali lagi ke beberapa video saya sebelumnya. Hilangkan rasa panik Anda. Tenang gitu. Nah, kartu kredit juga gitu, minimal Anda macetkan dulu 6 bulan. Supaya apa? Supaya Anda bisa tembus jalur negosiasinya, tembus ke sana. Gitu ya. Kalau masih lancar dibayar minimum payment ya, itu Anda masih dianggap takut dan Anda masih dianggap bisa bayar gitu. Maka tidak akan diproses ke jalur negosiasinya. Macetkan dulu. Nanti yang nagih kan beda gitu ya. Bukan orang yang biasanya nagih. Nah, situ negosiasi gitu. Saya pernah ngalamin soalnya kartu kredit, dan negonya itu bisa nggak cuma bunganya, pokoknya aja sampai dipotong sama dia gitu. Yang penting duit masuk lah gitu, utangnya bisa lunas. KTA pun sama. Rentenir, nah, rentenir bunganya udah nggak usah dihitung, tegas-tegasan aja. Bunganya coret udah, utangku berapa ya, sudah. Kalau dia nggak mau terima ya sudah, nggak usah dibayar dulu. Mas, nanti kalau dilaporkan polisi gimana? Nggak bisa rentenir melaporkan polisi itu gitu. Dia bisa melaporkan polisi tapi nggak bisa dikasuskan. Anda nggak bisa kena apa-apa ya. Jadi negosiasi paling mudah itu dengan utang-utang yang barusan saya sebut, yang tanpa jaminan ya, dan seperti itu. Kalau yang pakai jaminan ini menengah levelnya. Kalau yang ada urusan pidana ini levelnya berat gitu. Jadi kita pilih. Nah, kembali lagi kepada jawaban tentang utang-utang yang lainnya bagaimana? Negosiasi. Maka dahulukan saja yang kecil-kecil dulu, atau anda dahulukan yang risikonya besar dulu, dahulukan. Yang lain-lain nanti belakangan gitu. Tetap dibayar loh. Utang itu wajib dibayar loh. Saya nggak ngajarin siapapun untuk lari dari utang. Utang itu sampai akhirat ditagih gitu loh. Jadi utang itu wajib dibayar gitu. Tetapi bunga dan denda ya wajib dinego. Ya, Anda nggak perlu bayar itu semua gitu. Kalau bunga dan denda itu kan ribanya, istilahnya itu justru akan memberatkan Anda. Kalau bisa dinego. Ya, kalau Anda punya uangnya bisa Anda bayar, ya sudah bayar, enggak usah urusan lagi, selesai. Ya, bikin simple. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan Anda kelonggaran rezeki, kelonggaran waktu, kelonggaran pikiran supaya utang-utang Anda bisa lunas. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat,
Kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat.